Halo semuanya, tahu nggak di akhir Maret kemarin ada sebuah bug atau vulnerability yang cukup bikin heboh dunia web development, yaitu bug RCE atau Remote Code Execution pada Spring Boot. Nah, bugnya sendiri itu nanti sebenarnya terbagi menjadi dua ya, menjadi dua bug yang berbeda. Yang pertama adalah CVE 2022-22963 yang seperti yang tertampang di sini. Dan yang satu lagi adalah CVE 2022-22965. Sama-sama punya kemampuan untuk remote code execution, tetapi kalau dari segi massa, dari total yang kena, itu banyak yang 22965. Oleh karena itu kita memutuskan untuk membuat video tentang bagaimana kita mendeteksi dan bagaimana kita melihat celah itu, mengeksploitasi celah tersebut untuk kepentingan IOC ya, ini untuk indikator of compromise aja. Jadi kita sharing di sini bukan memotivasi teman-teman untuk menyerang, tapi memotivasi teman-teman untuk mendeteksi adanya bug tersebut. Jadi pada video pertama ini yang part 1 kita akan membahas tentang yang 22963 dulu. Itu adalah bug pada Spring Cloud Function. Ini biasa dipakai untuk implementasi business logic, kemudian untuk melakukan decoupling terhadap development lifecycle di dalam Spring Boot, kemudian dipakai sebagai programming model, kemudian dan juga dipakai untuk mengenable atau memperbolehkan fitur-fitur Spring Boot yang lainnya. Dan secara spesifik, bug ini terdapat pada SPEL atau Spring Expression Language. Dan kalau ditanyain versi yang berapa ya Spring Cloud Function-nya, itu ada di versi sebelum versi 3.1.6 ke bawah dan versi 3.2.2 ke bawah. Jadi Spring Cloud Function ini dibagi menjadi dua versi ya, versi besarnya ya, yaitu 3.1x dan 3.2x. Nanti tergantung yang dites itu berada di versi 3.1x atau 3.2x. Dan sebenarnya juga di vulnerability ini pada spell ini ada sebuah fungsi ya yang disebut dengan Spring Cloud Function Routing Expression. Ini adalah sebuah fungsi yang menghandle apabila ada pesan atau ada pesan HTTP lah yang dikirimkan ke function router gitu ya. Kemudian nanti kita akan pilih Spring Cloud Function Routing Expression ini untuk melakukan remote code execution. Untuk versi atau untuk yang CVE 22963 ini sebenarnya jarang ya orang bikin lab. Di dalam Tryhack ini juga saya cari itu nggak ada. Oleh karena itu kita perlu bikin labnya sendiri, kita bikin environmentnya sendiri, dan perlu diperhatikan apabila teman-teman membuat environment misalkan dari Docker image atau dari tempat-tempat yang tidak terpercaya, itu bisa membuat teman-teman rentan terhadap serangan ya, terinstall backdoor. Takutnya kayak gitu, takutnya keinstall backdoor di komputer teman-teman. Oleh karena itu saya mencari sebuah resource yang bisa kita pakai bersama dan aman itu ya. Ini kita pakai resource-nya sendiri atau sampel code-nya dari Spring Cloud. Ini official, jadi bisa dikatakan ya aman gitu ya, kita bisa percaya. Kemudian nanti teman-teman ini dulu ya, jalankan perintah ini satu persatu. Kemudian sampai di package dengan menggunakan Maven. Ini yang perintah ini butuh waktu yang lama ya. Mungkin nanti butuh sekitar 10 menit ya, tergantung koneksinya teman-teman di Maven package ini. Dan kemudian barulah nanti dijalankan menggunakan Java Dash-jar. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut ke dalam POC-nya. Saya udah deploy semuanya, saya udah package di dalam satu EC2 AWS ya. Saya pakai Cloud AWS untuk mensimulasikan bug ini kepada teman-teman.
Jadi sebenarnya juga kalau teman-teman mau pakai komputer sendiri juga nggak masalah gitu kan. Tapi nanti mungkin yang repot adalah bersih-bersihnya gitu kan. Jadi saya memutuskan pakai pakai cloud aja. Jadi gini, saya udah jalanin nih 5 perintah di atas ini satu persatu. Nanti bakal lama di Maven package-nya ini. Dan karena saya udah jalanin itu, saya tinggal apa ya, masukkan ini ya, Java jar ini ya, kemudian masuk ke dalam release jar-nya. Dan nanti kita tunggu sebentar sampai Spring-nya ini menyala. Dan sekarang kita udah dapat ini ya, satu Spring server yang mana vulnerable terhadap CVE 2022-22963. Jadi siapkan browser yang udah terhubung dengan Burp Suite beserta Burp Suite-nya. Kita akan bermain-main dengan HTTP request-nya nanti. Ada yang kita ubah-ubah. Kemudian juga jangan lupa masukkan IP address ke lokasi Spring Boot-nya. Kalau server saya lokasinya ada di sana. Dan ini adalah server saya yang mana emang terlihat error seperti ini ya. Tapi di sini nanti ada suatu bug yang terdapat di dalam function router di dalam sana yang bisa kita manfaatkan untuk menyuruh servernya itu untuk melakukan sesuatu. Kita bisa menjalankan perintah di dalam server tersebut. Jadi di sini saya akan ambil ya di HTTP history. Lalu kita masukkan ini kepada repeater ya. Kemudian lalu kita ganti get-nya ini menjadi function router. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, dia akan coba kita lihat di dalam browser ya. Kita kopikan, lalu kita masukkan ke dalam browser ini ya. Ketika membuat function router, dia akan dia akan mengambil satu file JSON kosong. Seperti ini ya. Ya, jawabannya hanya seperti ini. Lalu bagaimana kalau misalkan kita ganti get-nya menjadi post request ke sebuah function router di sana? Atau mungkin kita ingin ubah sedikit parameter yang ada di sini ya. Kita hapus ini. Kemudian kita hapus ini juga. Kemudian kita pakai content length 10. Kemudian di sini kita masukin Cyberkarta misalkan ya. Dan kita dapat sebuah error ya. 500 internal server error. Di sini pathnya function router, kemudian mirror error message sekian dan request ID sekian. Kalau di server kita bisa lihat ada sebuah ini ya, file to establish route gitu ya. Jadi ini merupakan satu pertanda ya bahwa browsernya servernya itu dia running function router ini yang tadi Spring Cloud Function tadi yang kita bicarakan. Dan di sini kita bisa tes lagi dengan mencoba satu perintah di sini ya, menggunakan Spring Cloud Function Router Expression yang menggunakan spell ya. Kemudian kita ingin jalankan di sini untuk sebagai bukti kita ingin buat satu website ya, webhook ya, dari webhook.site ini ya. Jadi webhook.site ini adalah sebuah URL yang sifatnya unik yang bisa kita pakai untuk melakukan testing apakah remote code execution itu berhasil atau enggak. Jadi ya nanti servernya kita akan jalankan sebuah perintah untuk melakukan fetching atau mengontak ke URL ini. Jadi ini URL-nya di copy dari webhook site, kemudian nanti kita masukkan ke sana ya. Jadi dia akan mengeksekusi call atau mengakses web dari webhook site yang kita miliki, yang kita buat tadi di sini.
lalu kita send, kita kirimkan. Nah, kita coba lihat di sini ada satu request yang masuk dari host 108.136.150.66 yang mana dia adalah IP address dari server. Jadinya ada koneksi dari server yang kita suruh untuk mengakses ke webhook site ini. Jadi kita bisa menjalankan sebuah perintah di dalam server. Dan inilah yang dimaksud dengan remote code execution pada Spring Boot router cloud function ya. Ya, jadi untuk CVE 2022-22963 saya cukupkan sampai di sini dulu. Pada video yang mendatang kita akan membahas vulnerability yang sebelahnya, yaitu di CVE 2022-22965, yang mana di vulnerability 22965 ini lebih banyak berdampak kepada server-server di internet. Jadi keep in tune, sampai jumpa di video berikutnya ya.